Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Farizi dari SDN 11 Bangemaci, Kota Bima. Saya akan membawakan cerita tentang murka sang kiai. Pada zaman dahulu, Tanah Tambora sangat dikenal di seantero negeri. Di seberang tanah Tambora terdapat sebuah pulau yang bernama Pulau Satonda. Di kaki Gunung Tambora berdiri sebuah kerajaan besar yang bernama Kerajaan Tambora, yang dipimpin oleh Raja Rangga Mandara yang memerintahkan berdasarkan adat dan kebiasaan turun-temurun dari nenek moyangnya. Pada suatu ketika, rakyat Tambora dikejutkan dengan kedatangan orang yang berpakaian serba putih dan bersorban, serta membawa barang dagangan yang berupa kain dan alat pertanian. Namun, ada hal yang unik yang dilakukan oleh orang-orang tersebut yang sangat berbeda dengan kebiasaan mereka, yaitu cara beribadahnya. Para tamu itu melaksanakan ibadah sholat. Kebiasaan tersebut dilakukan 5 kali sehari semalam. Dan mereka juga membaca Al-Quran setiap malam yang dipimpin oleh kiai yang bernama Kiai Soleh. Mohon maaf tuan-tuan, kami hanya ingin mengetahui ajaran apakah gerangan yang sedang tuan-tuan lakukan. Baiklah tuan-tuan, dengan senang hati kami akan menyampaikan ke hadapan tuan-tuan. Apakah ini agama baru? Salah seorang pemuda penasaran. Betul sekali anak muda, agama kami yang bernama Islam. Kami menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan bagi seluruh alam, dan Nabi yang menyempurnakan agama ini adalah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, masyarakat Tambora, terutama yang tinggal di pesisir, memeluk Islam di malam itu juga dengan menyebut syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya Kiai Soleh menjelaskan apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan atau dimakan dalam agama Islam. Yang harus dilakukan adalah melaksanakan sholat 5 waktu dan berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Dan tidak boleh berjudi, minum minuman keras, serta memakan daging babi dan anjing. Waktu terus bergulir, kian lama masyarakat Tambora banyak yang memeluk Islam. Mereka sepakat bergotong royong untuk membangun tempat ibadah mereka. Namun ada pula yang tidak setuju dengan ajaran Kiai Soleh, sehingga mereka sepakat untuk menolak ajaran itu. Pada suatu hari, mereka menghadap Raja Rangga Mandara untuk menyampaikan kekhawatiran mereka. Baiklah, kalau begitu, panggil Kiai Soleh untuk menghadap Tuan Raja Rangga Mandara. Beberapa hari kemudian, Kiai Soleh dan pengikutnya menghadap istana Kerajaan Tambora. Silakan duduk, cicipilah buah-buahan dan makanan Tambora. Sang Raja mempersilakan. Terima kasih Baginda, syukur alhamdulillah kami dapat bertemu dan bersilaturahmi dengan Baginda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada Baginda dan seluruh rakyat Tambora ini. Doa Tuan Kiai Soleh. Terima kasih atas doa Tuan Kiai. Sambut Raja Rangga Mandara. Oh ya, saya mendapatkan kabar bahwa agama Tuan Kiai mengharamkan makan babi dan anjing. Padahal daging-daging itu sangat enak dan tidak ada rakyat yang sakit karena memakannya. Betul sekali Baginda, dalam Islam diharamkan makan babi dan anjing karena melanggar syariat dan tidak baik bagi tubuh kita. Pertemuan itu tidak menghasilkan apa-apa. Kiai Soleh dan pengikutnya tidak tahan mendengar ucapan para pejabat tersebut. Hingga pada hari yang telah ditentukan,
diadakan kendari besar-besaran di sebuah istana kerajaan. Kiai Soleh dan pengikutnya hadir di tempat itu karena diundang oleh Raja Rangga Mandara. Di dalam kenduri itu terdapat daging babi dan anjing untuk dimakan bersama-sama Kiai Soleh dan pengikutnya tanpa sepengetahuan Kiai Soleh dan pengikutnya. Wahai Tuan Kiai, bagaimana rasanya makanan yang kami suguhkan? Luar biasa Baginda. Terima kasih atas jamuan yang disuguhkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia-Nya kepada Baginda dan seluruh rakyat Tambora ini. Kiai Soleh memujinya dan mendoakannya. Hahaha. Hahaha. Di antara daging yang lezat-lezat itu terdapat daging anjing yang Tuan larang, ucap Raja Rangga Mandara, dan disambut gelak tawa para pejabat. Wajah Kiai Soleh merah seketika. Kiai Soleh berdiri lalu menunjuk wajah Raja Rangga Mandara. Terkutuklah kau wahai Raja Rangga Mandara bersama rakyatmu yang telah membuat tipu daya ini. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala Maha membuat tipu daya cepat maupun lambat kerajaan ini akan tenggelam selama-lamanya. Akhirnya Kiai Soleh meninggalkan tempat kenduri tersebut. Tepat waktu sholat subuh, Kiai Soleh dan pengikutnya sholat subuh dan berdoa di sebuah teluk. Ya Allah, penguasa seluruh jagat, tunjukkanlah kekuasaan-Mu atas tipu daya yang diberikan kepada Raja Rangga Mandara dan pengikutnya kepada kami. Tenggelamkanlah kerajaan itu untuk menjadi peringatan kepada Baginda bahwa keangkuhan, tipu daya fitnah balasannya adalah binasa. Sebuah gempa bumi teramat dahsyat mengguncang kerajaan Tambora. Letusan yang maha dahsyat dimuntahkan dari puncak gunung Tambora. Dunia menjadi gelap gulita. Banjir lahar menerjang segala penjuru. Tuar, banjir, Istana kerajaan Tambora luluh lantah. Orang-orang lari berhamburan, dikejar banjir lahar. Air laut naik dan menenggelamkan semuanya. Kini kerajaan Tambora tinggal kenangan. Orang-orang hanya melihat padang pasir dan hamparan savana. Adapun hikmah dari cerita ini adalah bahwa keangkuhan dan tipu daya yang membinasakan sebuah kerajaan makmur dan tentram. Allah Subhanahu wa taala kuasa atas yang diciptakan. Sekian dari cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.